Oke, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita sudah memasuki materi untuk tahapan kedua ya. Jadi kalau di dalam image processing kita mengenal ada low level, kemudian medium level dan high level ya. Jadi kita sudah masuk ke tahap medium level, di mana pada tahapan ini termasuk di dalamnya adalah segmentasi, deteksi tepi, ya, kemudian representasi dari image itu termasuk dalam uh, tahap yang kedua ya, atau medium level. Jadi yang low level adalah tahap praproses untuk menghilangkan noise, ya, kemudian kompresi, kemudian termasuk di dalamnya adalah memperbaiki kualitas dari image-nya, itu adalah low level. Oke, baik. Nah, dari beberapa tahapan di medium level ini, kita mulai dulu dari point, line, and edge detection. Jadi, bagaimana kita bisa mendeteksi titik, garis, serta tepi dari sebuah objek dalam sebuah image. Oke, jadi ini termasuk pada sub CPMK yang ke-8. Jadi capaian pembelajarannya adalah mampu mengidentifikasi dan menjabarkan pendekatan segmentasi gambar, baik yang berbasis tepi maupun berbasis wilayah. Jadi ini adalah bagian yang cukup panjang juga untuk 4 kali pertemuannya. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas ada 3 poin. Yaitu di point detection, line detection, dan edge detection. Jadi pendekatan di dalam segmentasi image, jadi sebenarnya ini termasuk segmentasi image ya, di mana pendekatannya itu ada berbasis, ini kalau kita sebutkan berbasis tepi dan berbasis wilayah. Nah, termasuk di dalam berbasis tepi ini ada edge detection ataupun line detection, di mana pendekatan berbasis tepi ini dia sebenarnya adalah mendeteksi adanya diskontinuitas, adanya ketidakkontinuan ya, diskontinuitas, di mana ada 3 tipe diskontinuitas dari gray level, yaitu titik yang berupa titik, berupa garis, maupun berupa tepi. Nah, kalau kalian masih mengingat pada pertemuan kita pada saat membahas smoothing dan sharpening ya, pada saat kita membahas sharpening, kita mengenal ada 2 konsep, yaitu turunan pertama dan turunan kedua. Nah, diskontinuitas dalam sinyal itu dapat deteksi dengan menghitung turunan pertama ya. Jadi yang sharpening sudah kita pernah bahas, yaitu turunan kedua. Jadi kita pada saat melakukan turunan pertama, kita bisa mengapply atau mengimplementasikan atau mendeteksi atau melihat adanya diskontinuitas itu dengan menerapkan atau menjalankan sebuah mask atau filter pada citra seperti yang ditunjukkan pada model yang di sini ya. Jadi ini sebuah mask atau filter yang dia mempunyai nilai bobot-bobot di setiap posisinya dengan aturan-aturan tertentu. Kemudian dengan menggunakan
dot product. Jadi kita menjumlahkan dan mengalihkan semua ya, nilai perkalian antara setiap nilai pada max-nya kemudian dikalikan dengan nilai dari sebuah sub window yang dimana max tersebut berada ya. Jadi prosesnya seperti proses filtering ya. Jadi kita sudah membahas mengenai hal itu. Sudah cukup banyak ya, memberikan contoh untuk proses filteringnya. Jadi ini sama dengan proses filtering. Oke, kita mulai dulu menerapkan sebuah filter untuk melakukan deteksi tepi ya. Jadi, deteksi titik atau point detection. Titik, yang dimaksud titik di sini, itu adalah sebuah pixel ya, sebuah pixel yang dia terisolasi dari pixel-pixel lain. Artinya pixel ini berdiri sendiri dengan nilai intensitas yang berbeda dengan intensitas-intensitas yang ada di sekitarnya. Jadi misalkan di sini ada image gitu ya. Nah, kemudian ada titik di sini sendirian, ya. Warnanya merah sementara yang lain warnanya putih, maka dikatakan titik merah itu disebut dengan titik yang terisolasi. Nah, cara mendeteksinya ternyata kita bisa menggunakan max ya, yang nilainya semuanya negatif kecuali di pusatnya itu nilainya adalah 8. Ini jadi semuanya negatif di sini 8. Jadi titik itu dapat dideteksi pada pusat lokasi di mana max tersebut berada, ya, di mana nilai yang ada di dalamnya itu lebih besar atau nilai besarannya ya di daerah tersebut itu lebih besar atau sama dengan sebuah nilai threshold yang tidak negatif. Jadi kita tetapkan sebuah nilai threshold tertentu sehingga nilai pada pusat ya, pusat di mana lokasi itu berada dia terdeteksi sebagai titik. Sehingga jumlah koefisien max itu 0 ya. Itu mengindikasikan bahwa respon max akan bernilai 0 pada area gray level yang konstan. Kalau dia tidak 0, maka disitulah titik itu berada. Nah, ini implementasi deteksi titik dengan menggunakan MATLAB. Cukup mudah ya, jadi kita menentukan threshold. Di sini misalkan kita beri nilai thresholdnya adalah 90% dari nilai maksimum keabuan dari image tersebut. Lalu ini adalah max-nya. Dan ini prosesnya, yaitu mulai dari titik image di paling atas, kiri atas. Tapi di sini kita bergeser 1, karena ukuran max-nya ada 3 kali 3 ya, jadi dia masuk ke dalam 1. Jadi nggak sampai full ya, harusnya kan baris 1 sampai baris M, kolom 1 sampai kolom M, tapi ini bergeser ke dalam 1 ya, baik itu dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Nah ini sub image-nya, dari image-nya sama, kemudian kita lakukan operasi dot product ya. Nah ini kemudian hasilnya kita jumlahkan semuanya. Nah, kalau nilai hasil penjumlahannya itu lebih besar dari nilai maksimumnya, maka ya, maka di situ kita beri nilai 255. Artinya kalau
kita deteksi itu sebagai titik ya. Jadi kalau saya gambarkan prosesnya, contoh ya, saya gunakan warna ini. Jadi misalkan kita punya gambar, image, prosesnya sama ya, filtering ya. Filtering sama seperti filtering yang lainnya. Misalkan kita punya image ini, di sini saya beri saja, misalkan semuanya satu, satu, ini kita beri nilai, misalkan L-nya kita punya 255 ya. Misalkan di sini kita punya ini 10, 10, 10, kemudian di sini kita punya 100, 10 semua misalkan ya. Baik, kemudian kita punya filternya. Filternya 3 kali 3, pusatnya 8, di sini min 1 semuanya. Oke, nah ini kalau kita lakukan filtering, oke, kita mulai dari yang ya kan? Berarti kan mulai dari kiri ke atas, berarti sub image-nya adalah ini. 10, 10, 10, 10. Kita kalikan di sini. Berarti kan min ya, min 10 kan, min 10, min 10. Berarti kan min 10. Ini kan min 1 kali 10 kan ada 10-nya yang di sekeliling ini. Ada 7, berarti kan min 70 ya. Lalu min ada satu yang nilainya 100. Kemudian pusatnya 8, berarti ditambah dengan 80. Ya, kalau kita lihat di sini nilainya adalah min 70 tambah 80 kan 10 dikurangi dengan atau min 170 ditambah dengan 80 itu hasilnya sama dengan min 90. Ya, jadi min 90 di sini. Nah, hanya di sini kalau kita lihat setelah kita lakukan di situ, kita cek apakah nilai min 90 ini ya lebih besar sama dengan T. Misalkan T-nya adalah di sini ya 0,9 kali nilai maksimum image. Misalkan nilai maksimum image-nya adalah 100, maka T-nya itu sama dengan 9, 0,9 kali 190. Nah, kita lihat di sini, apakah min 90 itu lebih besar dari 90? Tidak kan? Karena tidak, maka dia tetap 0 di sini. Nilainya berubah menjadi 0.
Nah, kemudian bergeser satu ke kanan. Nah, kita lihat sekarang yang kita ambil ini ya, daerah. Saya ganti warna. Warna kuning ya. Oke. Ini yang warna kuning. Pusatnya 100 kali 8, berarti kan 800. Ya. Dikurangi dengan min 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, jangan 100 ya, ini dinaikkan aja dikit sebentar. Misalkan di sini 200 ya. Hmm, hampir yang warna putih itu ya. Oke, misalkan di sini berarti tadi min ya, ini malah minnya lebih ya, berarti kali min 200 gitu ya. Jadi ini min, tapi kan tidak mungkin tetap ya. Oke, berarti di sini 8 kali 200, berarti 1600. Kemudian dikurangi dengan min 10 kali 1, min 10. Min 1 kali 10, kan min 10, min 10, min 10, min 10, min 10, min 10, min 10 kali 8, kan? Berarti dikurangi 800. Nah, hasilnya di sini adalah 800. Ya, apakah 800 itu lebih besar dari 90? Iya, ya, karena iya, maka di sini nilainya berubah menjadi nih 255. Nah, seperti itu. Jadi ini akan menjadi warna putih. Ini akan menjadi warna putih. Nah, kemudian digeser lagi. Nah, misalkan di sini 10 lagi. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan nilainya ini kan negatif ya. Negatifnya besar sekali. Maka pasti di sini juga nilainya 0. Jadi kita hanya akan mendapatkan nilai titik putih ya, titik putih yang warnanya putih seperti ini. Itu jika ya di sekelilingnya ini ya nilainya itu adalah nilai yang konstan. Nilai yang konstan itu ya seperti ini. Hampir rata semua, nilainya 10 semua. Atau nilainya 0 semua. Ingat konstan itu nggak selalu gelap yang benar-benar gelap ya. 0 itu tidak. Bisa jadi misalkan di daerah abu-abu, lalu di sini ada titik warna hitam. Nah ini juga bisa nanti kita akan bisa deteksi dia sebagai titik yang terisolasi. Baik, ini cara mendeteksi titik. Sekarang